Shalom, sahabat Morning Grace yang Tuhan kasihi. Kita belajar terus untuk saling mengasihi, saling mengampuni, seperti kasih Tuhan yang tiada batasnya. Sungguh indah lagu ini, mengingatkan kita bahwa karena kasih Tuhanlah kita saat ini hidup, dan Tuhan mengajak kita untuk merasakan kasih, damai sejahtera itu dengan saling mengasihi. Untuk lebih menghayati, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bila pagi ini atau di hari ini kami bersama-sama menghayati akan cinta kasih Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu kami semakin diperkaya dalam penghayatan itu, dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar kami menjadi pelaku firman yang setia setelah kami memahami firman Tuhan itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36, demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, ada satu kisah, satu sore hari seorang anak kecil berumur kurang lebih 10 tahun. Dengan sepedanya ia menyalip di sela-sela kepadatan kendaraan di lampu merah perempatan Jakarta. Di sepedanya ia membawa cukup banyak bungkusan. Sambil mengayunkan pedal sepedanya itu berwarna biru sepedanya, ia menyapa akrab setiap orang dari tukang koran, penyapu jalanan, tunawisma, polisi, semua orang. Dan lalu ia membagikan bungkusan-bungkusan makanan bagi orang-orang yang terlihat membutuhkan. Seorang pegawai Kristen kebetulan mengamati anak kecil ini dan ia ingin tahu mengapa ia melakukannya. Ia membuntuti anak ini, mengikuti dari belakang, dan ketika berhasil mendekati, pegawai ini bertanya kepada anak kecil tadi, "Dek, boleh nggak saya bertanya?" "Boleh Pak," kata anak itu. "Mau tahu aja, tadi adik membagikan sesuatu pada tukang koran, penyapu jalan, peminta-minta, polisi. Itu apa ya?" "Oh, itu bungkusan nasi Pak. Dan lauk pauk yang ada di dalamnya, memangnya ada apa?" Jelas anak itu sambil bertanya dengan keheranan. "Ah, nggak apa-apa Dek," kata pegawai ini. "Saya hanya tertarik karena kebetulan adik melakukan hal-hal itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekalipun tidak diminta, tapi adik memberikannya." Lalu anak kecil ini bercerita, "Dulu saya pernah menjadi orang-orang yang membutuhkan seperti yang saya beri itu. Saya dan keluarga tunawisma. Tiap hari hidup di Jakarta hanya dari belas kasihan orang. Kami sering tidak makan. Kalau siang kami kepanasan, kalau malam kedinginan, kalau hujan kami sering kehujanan." Begitu anak kecil tadi bercerita. Seperti orang yang sedang merenung, ia pun melanjutkan ceritanya. "Kalau ingat hidup kami dulu, wah sangat menyedihkan. Tapi keadaan berubah ketika ibu saya diberkati Tuhan dan bisa membuka warung nasi. Sejak itu kehidupan kami membaik. Kami bisa makan setiap hari, saya bisa sekolah. Karena itu kalau Tuhan memberikan kami rezeki yang cukup bahkan lebih, kami selalu ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan." Lalu si pegawai tadi bertanya, "Berarti kalian sekarang sudah berkecukupan dan sudah kaya ya?" "Sebenarnya tidak juga. Ada kalanya kami juga pas-pasan. Tetapi selalu ibu saya mengajarkan apa yang kami punya haruslah mau untuk dibagikan." Nah saudara, begitulah bahwa ternyata orang yang disebut kaya raya itu yang berbagi tidak harus kaya dalam harta benda, tetapi juga boleh jadi menjadi kaya di dalam perbuatan baik, kaya di dalam hati yang penuh kasih, kaya dalam perbuatan untuk mau berbagi satu dengan yang lain,
bermurah hati. Firman Tuhan tadi mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berarti dengan demikian pemberian itu bukan menyangkut seberapa besar atau kecil pemberian itu, tetapi seberapa tulus dan seberapa rela kita untuk membagi sesuatu. Berbagi tidak harus dalam bentuk nominal uang atau barang. Berbagi bisa menjadi berbagi perhatian kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang diperhatikan atau yang sedang ada dalam masalah. Berbagi doa buat mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Ataupun juga berbagi kisah satu dengan yang lain ketika orang-orang di sekitar kita butuh kekuatan ketika menghadapi masalah. Maka pertanyaannya, apakah kita mau murah hati seperti Bapa kita yang di sorga adalah murah hati? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu kita adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain dan bisa berbagi. Kita tidak pernah berkekurangan karena di dalam DNA Allah ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan, pasti akan melimpahkan kasih dan berkat kalau kita berbagi. Sehingga ketika kita berbagi sesuatu hal, kita juga diperkaya dalam hikmat, dalam kemurahan hati, dalam banyak hal, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Sebab Dia memperlengkapi kita untuk terus menjadi berkat. Selamat bermurah hati seperti Bapa di sorga adalah murah hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu. Kami menyadari bahwa ketika kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka DNA kasih itu ada di dalam hidup kami. Ketika kami mengurungkan diri untuk berbagi, maka kami menjadi orang yang semakin miskin di dalam sukacita, miskin di dalam damai sejahtera. Dan justru ketika kami berbagi, Tuhan terus memperlengkapi kami, dan kami dibuat menjadi semakin kaya di dalam hikmat, dalam kebajikan, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Maka kami mau belajar ya Tuhan, seperti Bapa di sorga yang adalah murah hati, kami mau juga belajar bermurah hati. Pakai kami Tuhan, agar kami dapat membagikan kemurahan melalui perhatian, melalui doa, melalui kisah satu dengan yang lain, melalui banyak hal yang bisa kami bagikan bersama saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kehidupan kami Tuhan pakai seperti Bapa di sorga yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Cinta kasih Bapa sorgawi itu bisa tersampaikan. Inilah ya Tuhan doa dan sembah kami kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.